Kita perlu mengubah kebiasaan kita. Kebiasaan yang kita bangun tanpa kita sadari membangkitkan selera dosa dalam hidup kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita scroll, apa yang jempol kita kemana, itu membangkitkan selera dosa yang seharusnya sudah mati, tapi itu dibangkitkan. Kalau kebiasaan itu terus menerus kita biasakan, maka lama-lama berdosa itu menjadi normal kembali. Dan menjadi terbiasa lagi berdosa. Saya mau katakan setiap saudara, orang yang telah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang mahal, itu seharusnya tidak lagi merasa normal ketika mereka berdosa. Atau ketika mereka melakukan dosa. Saudara siap menerima pesan Tuhan? Pesan Paskah pada hari ini? Kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa. Di Minggu Paskah ini kami mau membuka pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang boleh mengubahkan kami. Pakai hamba-Mu bisa memberikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima dimengerti oleh setiap kami. Sehingga hamba-Mu bukan membagikan pesan atau khotbah biasa, tapi life changing message yang boleh kami terima. Pesan yang mengubahkan kehidupan kami, yang membuat kehidupan kami gak pernah sama lagi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri judul pesan Paskah pada pagi hari ini, arise. Atau bangkit, atau bangun. Mari siapkan catatan saudara. Tahu gak saudara bahwa di dalam 3 hari terakhir ini, hari yang kita rayakan adalah merupakan hari yang sangat-sangat penting buat saudara dan saya sebagai orang Kristen. Hari di mana yang kita rayakan, di mana kejadiannya, itu iman kekristenan kita tuh bergantung kepada apa yang kita rayakan di 3 hari terakhir ini. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Makanya ini saya selalu dorong setiap kita untuk menjadikan pekan Paskah itu bukan jadi suatu long weekend atau long holiday yang kita justru kita bisa libur, ambil cuti, pergi kemana-mana jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan cari aja long weekend yang lain, tapi jangan di pekan Paskah. Karena ini ada hari yang sangat penting buat setiap kita. Di Roma 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Alkitab menuliskan bahwa kita yang ada di dalam Yesus, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus di dalam baptisan kematian. Artinya hidup yang lama. Artinya manusia lama kita, tubuh dosa kita yang lama telah mati bersama dengan Yesus. Dan
Alkitab menuliskan bahwa sama seperti Yesus yang dibangkitkan, di antara orang mati kita juga bangkit, hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Yesus kita menjadi satu dalam kematiannya, kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Saya tulis sebuah quote gini, kebangkitan Yesus membuat kita mempunyai hidup yang baru. Kalau Yesus gak bangkit, kita gak punya hidup yang baru. Sia-sialah iman kita, firman Tuhan katakan. Jadi salah satu ciri yang nyata yang kita punya sebagai orang yang ada di dalam Yesus, kita tuh punya hidup yang baru. Artinya yang lama sudah mati, yang lama sudah berlalu, udah gak ada lagi, gak kelihatan lagi. Sama sekali berbeda. Dan ini bukan sekedar brand new, tetapi ini juga all new. Saudara pernah lihat mobil satu tipe, satu model? Biasanya kalau mobil itu setiap tahun itu ada perubahan. Tapi ada tahun-tahun tertentu perubahannya hanya facelift. Tapi ada tahun tertentu brand new, all new. Demikian saudara dan saya. Artinya kalau kita ada di dalam Yesus, kita mati bersama dengan Yesus dan kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, hidup saudara dan saya all new. It's brand new. Brand new itu artinya, all new itu artinya yang lama, model yang lama itu sama sekali gak kelihatan di model yang baru. Makanya orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, yang mati dan bangkit di dalam Yesus, hidup lamanya seharusnya gak pernah kelihatan lagi dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah baru, all things new. Katakan amin. Di 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan Yesus menghidupkan kita kembali yang seharusnya kita mati karena dosa. Nah, hidup yang baru itu apa? Hidup yang baru itu adalah hidup yang terlepas atau bebas dan merdeka dari dosa. Hidup dalam kemenangan, makanya hari ini kita merayakan kemenangan. Hidup baru itu artinya hidup yang bernilai, hidup yang berarti. Yesus memberikan makna dalam hidup kita. Hidup yang baru itu adalah hidup yang dipenuhi dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang baru itu adalah hidup yang berjalan sesuai kehendak Bapa dan memuliakan Bapa di sorga. Persoalannya begini. Kita punya hidup yang baru itu ada satu hal. Tapi menghidupi atau menjalani hidup yang baru itu adalah hal yang lainnya. Artinya kita bisa punya hidup yang baru, tapi belum tentu kita menghidupi hidup yang baru itu. You get the point? Kita bisa punya mobil baru, all new, EV, yang perlu hanya ngecas beberapa menit, baterai sudah penuh. Tapi belum tentu kita bisa menghidupi atau mengendarai mobil EV itu dengan cara yang benar. Karena kita bisa saja punya mobil EV yang baru, tapi cara mengemudi kita seperti cara mengemudi mobil yang biasa. Apakah make sense buat saudara? Karena sebab sekalipun kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan, kita punya pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dalam hidup ini, di mana kita mau menghidupi hidup yang baru itu, atau sebaliknya kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Sama seperti apa yang terjadi dengan bangsa Israel, mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir, dibawa masuk ke dalam satu tanah perjanjian, tetapi mereka dibawa keluar dari Mesir, tapi justru mereka mau kembali hidup di Mesir. Tubuh mereka keluar dari Mesir, tapi jiwa mereka dan pikiran mereka masih ada di Mesir. You get the point?
Mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir gak pernah keluar dari mereka. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu mengajarkan kepada setiap kita. Sekalipun kamu telah dibebaskan, sekalipun kamu telah dimerdekakan, belum tentu kamu hidup sebagai orang yang telah dibebaskan dan telah dimerdekakan. Tahukah saudara bahwa secara geografis dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian itu hanya dibutuhkan 11 sampai 14 hari jalan kaki. Dengan rombongan yang besar itu hanya butuh 11 sampai 14 hari, 2 minggu paling lama. Tapi saudara tahu berapa lama mereka di padang gurun? 40 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena ketidakpercayaan mereka. Karena ketidaktaatan mereka. Karena pemberontakan mereka. Karena mereka tidak mau menghidupi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada setiap mereka. Memilih untuk mau kembali ke tanah Mesir. Kalau saya disuruh pilih, pastor mau pilih mana? 2 minggu kelar atau mau 40 tahun? Saya akan pilih lebih baik, saya mau taat, saya mau tunduk, saya mau izinkan Tuhan pakai hidup saya, Tuhan pimpin hidup saya. 2 minggu kelar daripada saya harus 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Ngomong gini gampang, ngomong ini kayaknya sederhana, tapi buat setiap kita, justru kita lebih banyak memilih untuk kita putar-putar 40 tahun daripada kita hanya 2 minggu, 11 hari atau 2 minggu jalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak menghidupi hidup yang baru dan yang Tuhan bangkitkan hidup kita, maka kita akan hidup seperti nggak ada arah, berputar-putar di padang gurun. Nah, waktu saya berdoa dan merenungkan pesan Paskah pada hari ini, Roh Kudus menyingkapkan ada 3 kehidupan yang masih ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara catat, yang pertama is sinful life. Hidup yang masih di dalam dosa atau hidup yang berdosa. Kenapa orang Kristen itu yang percaya Yesus telah dibebaskan, dimerdekakan, masih terjebak di dalam lingkaran dosa. Padahal kita tahu tadi kematian Yesus itu membebaskan kita dari dosa, dibebaskan dari ikatan dosa, dimerdekakan dari dosa. Di Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi sama seperti orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, keluar dari penjara, dia malah bukan hidup dalam udara yang bebas, dia malah mau hidup kembali masuk dalam penjara. Kira-kira demikian. Alkitab mengatakan jangan pakai kemerdekaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk kembali ke kehidupan di dalam dosa. 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi dengan kata lain, kita bisa disebut sebagai orang merdeka, tapi belum tentu hidup kita seperti orang merdeka. Dan bukan seperti yang mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Alkitab mengatakan jangan menyalahgunakan. Jangan diselewengkan. Kemerdekaan yang Tuhan beri untuk menyelubungi, untuk menutupi, untuk berpura-pura. Untuk tetap hidup di dalam keadaan berdosa. Padahal kita sudah dimerdekakan. Nah, kenapa orang Kristen bisa jatuh di dalam lubang yang sama? Padahal ini bukan lagi belenggu dosa yang dipasang oleh musuh. Kenapa? Karena belenggu dosa sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Tapi kenapa kok orang bisa balik lagi ke situ? Ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, karena nggak pernah mengubah kebiasaan. Kita perlu mengubah kebiasaan kita. Kebiasaan yang kita bangun tanpa kita sadari membangkitkan selera dosa dalam hidup kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita scroll, apa yang jempol kita kemana, itu membangkitkan selera dosa yang seharusnya sudah mati, tapi itu dibangkitkan. Kalau
Kalau kebiasaan itu terus menerus kita biasakan, maka lama-lama berdosa itu menjadi normal kembali. Dan menjadi terbiasa lagi berdosa. Saya mau katakan setiap saudara, orang yang setelah ditebus oleh Yesus, dengan darahnya yang mahal, itu seharusnya tidak lagi merasa normal ketika mereka berdosa. Atau ketika mereka melakukan dosa. Enggak normal. Merasa sesuatu ada yang aneh. Tapi kenapa kok kita bisa kembali ke sana? Karena kebiasaan dosa. Itu kita tidak tinggalkan. Ciptakan kebiasaan baru. Ubah kebiasaanmu, maka hidupmu akan berubah. Ubah kebiasaanmu dengan memperbaharui pikiranmu dengan firman. Kita bisa saja punya sebuah komputer dengan software yang paling canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita nggak ngerti cara menggunakannya, kalau kita nggak ngerti cara pakainya, maka nggak ada satupun yang bisa berubah. Saudara tetap banting mouse-nya, saudara banting keyboard-nya, saudara pukul layarnya. Ini komputer apaan nih? Bukan kita komputer apaan, kitanya yang nggak ngerti gimana caranya. Kalau kita nggak ubah kebiasaan kita untuk mau belajar, maka nggak akan ada yang berubah. Saudara sadar bahwa kebiasaan yang kita lakukan ini memberi makan siapa? Memberi makan daging atau memberi makan roh? Saudara, kita akan jatuh ketika kita lebih banyak memberi makan daging daripada memberi makan roh kita. Dengan kata lain, salah kasih makan. Di Galatia 5 ayat 16 dan ayat 17 dikatakan begini. Saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Kata demikian itu menggambarkan akibat. Sebabnya adalah pada saat kita mau hidup taat dalam pimpinan Roh Kudus, akibatnya kita nggak akan memuaskan keinginan jasmani kita yang jahat. Ayat 17. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan. Dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Perhatikan ini, keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Unseen, gak kelihatan. Artinya di dalam diri kita ada peperangan yang saling tarik menarik. Kalau kita ingin memenangkan roh dalam hidup kita, kita mau hidup tunduk dan taat kepada pimpinan roh. Roh itulah yang harus kita kasih makan. Roh kita yang harus kasih makan. Supaya Roh Kudus itu bisa memimpin kehidupan kita. Tapi sebaliknya kalau kita kasih terus makanan kepada daging kita, kepada jasmani kita, maka kita mengatakan bahwa kita akan hidup berlawanan dengan keinginan roh. Di dalam NLT yang dikatakan begini. Sifat berdosa ingin melakukan kejahatan yang merupakan kebalikan dari keinginan roh. Bahasa Ibraninya ciong. Ciong dia. Nggak bisa tuh. Ciong. Tetapi Roh Kudus memberikan kita keinginan untuk berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh sifat berdosa. Kedua kekuatan ini terus menerus saling berperang. Wow. These two forces are constantly fighting each other. Jadi di dalam kita ada dua kekuatan yang saling berlawanan. Kalau kita nggak ngerti ini, kita berpikir bahwa saya udah ditebus hidup saya udah diampuni, Yesus sudah mati buat saya. Tapi kalau kita nggak ngerti bahwa di dalam diri kita, kalau kita nggak paham cara kerjanya, seperti kita nggak paham cara kerjanya komputer, maka kita akan kasih makan yang salah terus. Yang mana pada akhirnya keinginan jasmani itu akan jauh lebih kuat daripada keinginan roh. Contohnya, pada saat kita mau berdoa, kita mau baca Alkitab, perlawanannya malas daging. Distracted dengan gadget.
lebih suka scrolling, lebih suka nonton drakor. Tapi begitu suruh doa aja, aduh malas ya gue. Aduh malas lah gue. Kemana kita mau memberi makan? Mau pergi ibadah, perlawanannya mendingan gue tidur lebih lama di rumah. Mendingan gue bersihin rumah. Mendingan pergi jalan-jalan sama temen. Mendingan olahraga. Mendingan pergi ke kafe. Mau home, mau corporate prayer, ada aja alasannya. Ada perlawanan. Mau sabar, mau mengampuni. Perlawanannya justru dibuat tersinggung, dibuat marah, dibuat dendam, dibuat emosi. Mau hidup kudus, perlawanannya pornografi, perzinahan, seks bebas, selingkuh, affair, jempol kita. Mau murah hati, perlawanannya medit. Mesti ada bahasa dikit gitu, medit gitu. Medit, pelit. Sayang lah duitnya lah. Mending gue simpan aja, gue pakai lah, enak-enak aja. Ngasih-ngasih. Mau hidup jujur, akhirnya gak jujur. Malah korupsi, malah gak integritas. Dan lain sebagainya, dan selain saudara sebut sendiri. Apapun yang kita melakukan, sungguh-sungguh ada perlawanannya. Kalau kita masih gak ngerti cara kerja, kita terus kasih makan kepada yang perlawanan ini, maka kita gak bisa hidup menurut keinginan roh. Makanya gak heran, kembali lagi jatuh dalam dosa, kembali lagi jatuh dalam dosa, kembali lagi jatuh berbuat dosa. Ubah kebiasaanmu, kamu akan mengubah hidupmu. Katakan amin. Yang kedua, kenapa orang bisa gitu? Karena deket-deket dengan lubang. Jalannya masih deket-deket sama lubang. Kenapa kita bisa jatuh di dalam lubang? Karena jalannya deket-deket dengan lubang. Coba jalannya jauh-jauh dari lubang dosa. Kenapa kita masih suka dekat-dekat dengan lubang dosa? Karena jangan-jangan diam-diam kita masih mengingininya. Padahal kita sudah dibebaskan, padahal kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibangkitkan dalam hidup yang baru. Kita harus punya mindset bahwa kalau saya kotor, baju saya kotor dari luar, saya pulang, saya mandi bersih, saya pakai pakaian yang baru, ya hiduplah dengan pakaian-pakaian baru. Jangan keluar lagi nyelonong ke jalanan, ya kotor lagi lah saudara. Kemarin ada yang ngomong sama saya, Pastor, saya itu punya kebiasaan. Kalau sudah pulang rumah, saya mandi, saya keramas, saya ganti baju, saya udah maunya di kamar aja, saya gak mau keluar lagi. Makanya kalau sudah mandi pulang ke rumah, udah bersih, saya diajak keluar lagi, nongkrong, ngafe, pinggirian, saya udah gak mau tuh. Kenapa? Karena saya udah bersih. Ini the point. Saudara gak bisa menghancurkan apa yang saudara secara diam-diam masih mengingininya dan menyukainya. Jangan pandai menyembunyikan. Jangan buat-buat alasan. Jangan buat pembenaran diri sendiri. Apalagi pakai ayat. Saudara harus putuskan, saya gak mau lagi hari ini. Saya mau berhenti melakukan dosa. Saya mau berhenti, saya mau patahkan setiap keinginan yang muncul itu di dalam nama Yesus. Saudara harus deklarasikan bahwa saya adalah kebenaran Allah di dalam Yesus. Saya mau patahkan setiap keinginan ini di dalam nama Yesus. Coba ngomong kanan kirimu, jangan jalan dekat-dekat lubang dong. Kalau kita mau serius hidup kudus, saudara harus benci dosa. Kita harus benci dosa. Gak ada titik, gak ada ruang negosiasi, gak ada ruang kompromi. Buat jarak yang jauh. Jangan deket-deket. Jangan kumpul lagi dengan mereka yang punya pengaruh yang dapat menarik saudara kembali kepada dosa. Hindari. Lari kabur kalau perlu. Menjauh dari lubang. Jangan merasa bahwa aku kan sudah penuh Roh Kudus. Aku penuh dengan urapan daripada Tuhan. Betul. Masalahnya kita ini masih hidup di dalam daging. Kita ini belum mati, belum pulang ke sorga roh kita. Kita ini masih hidup dalam daging. Kalau daging kamu terus kasih makan. Yang sudah mati bangkit lagi nanti. Saya percaya sama roh saudara tapi saya gak percaya sama daging saudara.
Saya percaya dengan roh saya, tapi saya nggak percaya sama daging saya. So we need to set the boundaries, pasang batasan. Saya mau delete semua FYP yang muncul di sosmed saya, di YouTube saya, yang mancing dosa. Sampai bersih, nggak ada muncul lagi. Saya mau unfollow semua akun yang membuat saya terpancing dalam dosa. Saya mau delete semua hal yang membuat saya melakukan dosa. Saya nggak mau lagi berduaan lagi dengan pacar saya misalnya di kamar dan sendirian di rumah. Buat boundaries dong. Saya percaya saudara mengasihi Tuhan, tapi saya nggak percaya daging saudara. Saya percaya saudara percaya Yesus, tapi saya nggak percaya daging saudara. Nah kalau saudara terus berduaan dengan pacar di kamar, you get the point. Udah dengan lawan jenis aja dosa, apalagi dengan sama jenis. Buat boundaries dong, buat keputusan dong hari ini. Saya mau slow respon, saya mau silent, saya mau achieve, bahkan saya mau delete semua nomor-nomor WA yang selama ini mereka membuat saya jatuh di dalam dosa. Buat boundaries dong hari ini. Buang aplikasi yang membuat saya justru membuat saya jatuh di dalam dosa. Delete. Pastor saya udah subscribe, gak peduli. Sayang pastor, gak ada sayang. Sayangilah jiwa saudara, sayangilah hidup saudara. Set the boundaries dong. Cari komunitas yang menolong saudara bisa hidup dalam kemenangan seperti di dalam home. Get accountable, punya hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada orang-orang di mana kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Orang-orang bisa menjaga hidup kita, yang bisa memagari hidup kita. Semakin kita tidak mau accountable, semakin kita maunya terisolasi sendiri, semakin kita semaunya diri kita sendiri, semakin kita merasa gak perlu orang lain, disitulah dosa akan mengincar kita. Domba di dalam kumpulan kawanan sudah keluar. Yang mana paling gampang dimangsa oleh musuh? Yang sendirian nyelonong sendiri, atau yang lagi dalam kumpulan orang domba rame-rame? Yang nyelonong sendirian itulah yang paling gampang dimangsa oleh musuh. Hati-hati dengan mengisolasi diri sendiri. Menarik diri di komunitas. Gak mau tertanam gereja. Gak mau home. Saudara gak ada orang yang, saudara gak mau ada orang yang tahu hidup saudara. No. Kemarin kita nih, Sabtu kemarin, para pastor-pastor baru photoshoot kemarin. Buat keperluan media. Sudah tahu kalau foto, kita merasa diri kita sudah baik-baik saja. Tapi fotografer yang foto kita, pastor, kepalanya bisa miring dikit? Oh gitu ya, miring dikit. Pastor bisa nunduk dikit? Nunduk dikit. Pastor maaf ya, sebentar. Dirapiin bajunya. Pastor sorry sebentar. Jasnya ketekuk. Tuh, senyum. Oh maaf ya sebentar ya, coba rambutnya. Masih sendiri. Kita berpikir kita baik-baik saja. Tapi orang yang lihat kita, sorry maaf ya, rambutmu kayaknya kurang rapi, coba dirapin sebentar. Coba, kemarin ada satu orang yang kalau foto, kaku kali kau ini. Coba lu sedikit lah, jangan tegang-tegang lah. Kalau kita gak ada kasih tahu, tegang betul hidup lu. Kita merasa baik-baik saja loh. Kita gak bisa lihat diri kita loh. Kalau kita gak dikelilingi oleh orang-orang yang jujur yang bisa kasih tahu hidup kita. Betapa mudahnya kita dimangsa oleh musuh. Orang kasih tahu, coba lipstikmu coba agak kelebihan tuh. Coba alisnya dibenerin dikit sebentar. Oh tunggu, jangan foto dulu. Mukanya masih pucat, coba di foundation lagi, dibedakin lagi. Kita merasa baik-baik aja loh.
Dosa itu paling sering bermanifestasi di tempat tersembunyi. Di dalam isolasi, di dalam kesendirian. Itu paling mudah bermanifestasi. Yang ketiga, masih menyimpan dosa. Masih menyimpan dosa, gak mau terbuka sama Tuhan, gak mau dibawa sama Tuhan. Gak dibawa kepada terang. Gak dibawa dan dibuka kepada orang-orang dewasa secara rohani supaya dia bisa menolong setiap saudara. Saudara kalau punya sakit dan luka, saudara simpan sendiri. Saudara boleh ketemu dokter, tapi kalau saudara gak ngomong sakitmu di mana, lukamu di mana, dokter gak bisa bantu saudara. Saya punya luka di sini misalnya. Tapi setiap kali ketemu dokter, saudara gak pernah buka, ceritain. Bahwa di belakangnya ada luka terbuka. Gimana bisa disembuhkan? Makanya setiap dosa dan kesalahan kita harus bawa kepada Tuhan dan minta ampun. Dan izinkan diri kita ketemu orang-orang yang tepat. Kita buka. Aku dulu begini. Aku melakukan gini. Pray for me. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kalau saudara masih simpan sampah di dalam rumah saudara dan saudara gak dibuang. Saudara tanpa saudara sadari, saudara sedang mengundang makhluk-makhluk yang tidak saudara inginkan untuk datang dalam kehidupanmu. Lalat datang, semut datang, tikus datang, kecoa datang. Saudara gak perlu undang. Silakan datang ke rumahku. Saudara gak perlu bikin invitation, undangan ke mereka, kirim pakai WA. Gak usah. Saudara, sampah saudara gak buang, gak usah saudara tunggu. Yang gak diundang datang. Sama hal dalam hidup kita, ada dosa yang kita sembunyikan. Saudara jangan pikir itu baik-baik saja. Yang gak diundang datang dalam hidup saudara. Kalau saudara gak buang itu jauh-jauh, saudara gak bersihkan rumah itu. Saudara gak buang barang bekas saudara. Gak bersihkan gudangmu. Saudara pikir, sayang nih, ini saya masih suka nih. No. Yang gak diundang datang. Apa yang tidak dibawa kepada terang, dia akan bermanifestasi di dalam kegelapan. Kalau saudara gak bawa itu kepada terang Tuhan, yang saudara sembunyikan itu akan bermanifestasi terus dalam kehidupanmu. Dosa bukan untuk disimpan atau dikelola, tapi untuk dibunuh, untuk dibuang, untuk diakui di hadapan Tuhan. Yang keempat, gak punya disiplin rohani. Kita gak punya kehidupan doa, jarang buka Alkitab. Kalau kita gak baca Bible, gimana pikiran kita bisa diperbarui? Kita cari Tuhan kalau ada masalah aja. Kalau kita gak punya disiplin rohani, kita kayak orang hidup gak punya pertahanan. Pertahanan itu kayak antibody. Kalau saudara bangun disiplinmu, misalnya fisik ya, saudara tidur teratur, tidur cukup, minum vitamin, makanan-makanan bergizi, saudara olahraga teratur, itu akan membentuk antibody kita, imun sistem kita. Pada saat antibody kita bagus, kita akan jaga kesehatan kita dan kita akan tetap sehat. Saya melihat banyak anak Tuhan yang buang waktu percuma, sia-sia dalam hidupnya. Saudara harus tahu bahwa justru banyak dosa mengintip pada saat saudara itu lagi nggak ngapa-ngapain, lagi idle, lagi buang-buang waktu dalam kehidupanmu. Kita kalau sedang dalam pertandingan iman kita, boro-boro kita mikirin dosa. Tapi pada saat saudara nggak ngapa-ngapain, saudara idle, saudara cuma duduk-duduk nonton, saudara berharap pada saat saudara terima keselamatan, tunggu sampai saudara mati. Pulang ke sorga yang mana gak tahu masih puluhan tahun kemudian. Idle, gak ngapa-ngapain, gak dalam pertandingan, gak dalam pertempuran. Dosa mengintip saudara. Pemain bola kalau lagi fokus bertanding, boro-boro dia mikirin dosa. Dia pikirin gimana gue caranya cetak gol dan menang. Prajurit yang lagi berperang, boro-boro dia mikirin dosa. Dia akan gimana caranya saya berperang dan saya menang. Kalau kita sedang bertanding dalam pertandingan iman, kita akan
bersama-sama dengan Tuhan kita akan punya waktu untuk memikirkan dosa. Yang kelima, saudara gak takut akan Tuhan. Saudara tahu konsekuensi dosa, tapi saudara gak takut dan gentar dengan kekudusan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan adalah membenci dosa. Kalau saudara takut Tuhan, saudara pasti benci dosa. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. All you fear the Lord will hate evil. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara takut sama Tuhan, you will hate evil. Saudara pasti benci dengan namanya kejahatan. Nah, kebebasan kita harus dibangun dengan rasa hormat dan rasa takut akan Tuhan. Tanpa ini kita bisa saja bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita gak punya rasa takut akan Tuhan. Nah, takut itu ada dua hal. Takut beneran, seperti saudara lagi di hutan, saudara ketemu singa yang mau menerkam saudara, saudara takut betulan. Sama kedua, takut reverent sama Tuhan. Penuh rasa hormat, penuh rasa kekaguman sama Tuhan. Itu harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Supaya kita bisa menjalankan kebebasan kita dengan benar. Tadi kan pertama dikutuk yang berdosa. Yang kedua adalah lukewarm life. Kehidupan yang suam-suam kuku. Lukewarm itu suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu panas enggak, dingin enggak. Saya jarang khotbah tentang lukewarm. Saya jarang khotbah tentang suam-suam kuku. Saya lupa kapan terakhir saya khotbahkan ini. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa, hey, siap ngomong ini tentang lukewarm. Di Wahyu 3 ayat 14 sampai 16 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kuasa kebangkitan Yesus yang diberikan kepada saudara dan saya seharusnya tidak membuat kehidupan saudara saya itu suam-suam kuku kecuali kita mengizinkannya. Apa yang terjadi kalau saudara punya habis rebus air panas, lalu saudara mendidih nih, saudara taruh di baskom, lalu saudara diemin di meja makan saudara atau di dapur saudara. Air yang tadinya udah panas mendidih itu lama-lama akan berkurang. Lama-lama jadi dingin gak airnya? Jadi dingin. Sama halnya anak-anak Tuhan, kalau hidup kita keluar dari sumber panas atau sumber api atau sumber kehidupan itu sendiri. Saudara, pada saat saudara keluar, saudara berpikir, gue masih baik-baik saja. Tunggu aja tanggal mainnya. Lama-lama yang tadinya mendidih, lama-lama jadi dingin sendiri. You get the point? Suam-suam kuku itu menggambarkan keadaan di mana kita sebagai orang Kristen sudah tidak ada lagi berada di pada sumber panasnya. Yang tersisa panasnya hanya sisa-sisaan aja. Sama seperti Roh Kudus menyingkapkan kepada saya seperti ranting yang lepas dari pokoknya. Pada saat dia lepas, daun-daunnya masih kelihatan hijau. Masih oke kok, masih hijau kok. Tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu aja beberapa hari lagi. Yang tadinya hijau akan mulai menguning. Mulai berubah warna. Lama-lama coklat, lama-lama kering, lama-lama mati. Kematian kita tuh bukan pada saat tunggu kita kering. Kematian kita terjadi pada saat kita lepas dari Yesus. Pada saat kita gak lagi terhubung dengan Dia. Kita terlepas. Disitulah kematian rohani kita sesungguhnya sudah terjadi. Bisa masih terlihat aktif loh di gereja. Masih bisa melayani loh. Masih bisa kelihatannya berdoa loh. Masih bisa ibadah loh. Tetapi sesungguhnya di dalamnya sudah mati. Pastor Leo pernah bagikan sama saya begini. Sama seperti orang masuk ke ICU. Ada orang masuk ke ICU. Dia ditopang oleh semua alat-alat untuk membantu dia untuk tetap hidup. Kelihatannya dia masih hidup sih. Tapi sesungguhnya dia sudah gak ada.
Yang masih membuat dia bernafas semuanya adalah alat bantu. Dan seringkali yang menjadi alat bantu itu adalah yang disebut namanya pelayanan. Kelihatan sih masih woro-woro, warawiri di dalam gereja. Kelihatannya masih hidup. Tapi sesungguhnya itu udah pakai alat bantu, alat pompa jantung. Yang mana pada saat itu dicabut dalam hidupmu. Nah, orangnya kalau gak punya kehidupan rohani, gak pelayanan aja. Mati, hilang dari gereja, udah gak lagi ibadah. Hilang dari home. Diawali karena lepas dari sumber kehidupannya itu Yesus. Kenapa orang Kristen sering mengalami stagnasi padahal sudah berdoa, padahal sudah datang ibadah. Saudara tahu kenapa? Karena hidupnya som-som kuku. Gak panas, gak dingin. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang som-som kuku. Coba ngomong kanan kiri, jangan sampai jadi Kristen som-som kuku. Cirinya yang pertama, yang paling terlihat. Orang yang som-som kuku sudah tahu, catat yang pertama. Gak menunjukkan ketertarikan pada perkara rohani. Kalau orang lain berapi-api, on fire, memberitakan tentang Yesus, ngomongin firman, on fire. Dia gak ada antusiasnya sama sekali. Dia gak ada gairahnya. Terlihat membosankan. Orang lagi ngalami hadirat Tuhan, orang ngalami jamahan Tuhan. Nyembah lagi, dia bengong. Kebosanan sendiri. Ini worshipnya lama banget sih. Lagunya gak habis-habis. Orang lagi nyembah, lagi nangis-nangis ada Tuhan. Ini lama banget lagunya gak habis-habis sih. Udah habis, nyanyi lagi. Udah habis, nyanyi lagi. Dan celakanya orang som-som kuku itu bisa aja ada di dalam gereja dan bisa aja melayani Tuhan. Jadi melayani karena jadwal, bukan melayani karena ada api Tuhan di dalam hidup dia. Jadi ada di jadwal hadir, nggak ada di jadwal, nggak ada di gereja. Tersinggung sekalian dia lagi Paskah. Biarin aja. Bisa nggak berdoa berhari-hari. Doa juga asal-asalan, ala kadarnya. Sama mau makan sama mau tidur aja gitu. Lord, I thank you, haleluya, amen. Nggak ada kehidupan doanya. Coba dengar baik, kalau kita bicara sama Tuhan pada saat kita lagi ada masalah saja, saudara memanfaatkan Tuhan, bukan mengikuti Tuhan. Tuhan lagi susah, aduh Tuhan aku ini susah Tuhan, ya datang sama Tuhan, doa beneran, nangis Tuhan tolong. Tapi pada saat udah beres masalahnya, lupa lagi. Itu namanya memanfaatkan Tuhan, bukan mengikuti Tuhan. Baca Alkitab terasa membosankan. Malasnya luar biasa. Kalau disuruh scrolling dia bisa berjam-jam. Nonton YouTube bisa berjam-jam. Scrolling TikTok bisa cepat. Nonton drakor di Netflix bisa berjam-jam, matanya seger gak ngantuk-ngantuk. Gini baca Alkitab. Astaga, satu pasal aja udah. Som-som kuku. Saudara terlalu lelah untuk menyembah. Tapi tidak terlalu lelah untuk scrolling dan nonton drakor saudara. Itu namanya saudara bukan exhausted. Saudara distracted namanya. Matikan gadgetmu, ambil Bible-mu. Jangan bilang gak punya waktu buat Tuhan, tapi buat IG-mu, buat TikTok-mu, buat YouTube-mu, buat Netflix-mu kok bisa. Apalagi kedisiplinan rohani terasa seperti rutinitas dan kewajiban. Daripada hubungan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Pada saudara som-som kuku, berdoa itu bukan kayak hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa itu kayak kewajiban. Udah kayak aduh gue harus nih. Gue kalau gak dicek sama leader gue nih. Ditanya nih hari ini baca Alkitab gak? Jadi kayak rutinitas, bukan kayak hubungan yang dalam yang rindu sama Tuhan. Yang kedua, daging mendominasi. Bukan roh yang memimpin tapi daging yang memimpin. Hidupnya double standar. Di hari Minggu sepertinya rohani, tapi di hari biasa
Begitu duniawinya, fake life. Hidupnya palsu. Lebih mementingkan perkara rohani daripada perkara duniawi daripada perkara rohani. Gak tertarik dengan perkara rohani. Tapi kalau ngomong soal kedagingan, wah semangat 45. Bisa hidup dalam kemewahan tapi soal generosity nanti dulu. Gak ada gairah bagikan iman, gak ada gairah ngomongin Yesus sama orang lain. Lebih takut sama manusia daripada Tuhan. Daging musuh apa? Kita ikutin. Daging zamannya apa? Kita ikuti. Yang ketiga, kompromi dengan dosa, cirinya. Karena udah gak panas, udah gak dingin, jadi kompromi deh. Padahal kalau Tuhan bilang itu dosa, ya dosa, udah. Nggak, jangan alasan, jangan kita menyembunyikan. Pilih firman Tuhan yang enak-enak didengar aja. Yang ini gue denger nih. Oh, yang hari ini Paskah gue gak seneng nih. Yang ini gue gak suka. Tapi kalau yang pastor-pastor yang dulu khotbah, saya suka. Kalau yang hari ini saya gak suka. Saudara pilih. Ayat mana yang saudara suka dengar. Song-song kuku. Firman yang meneplak kita. Firman yang mengkoreksi kita. Kita hindari justru. Sembunyi-sembunyi. Saudara catat nih. Pertobatan sejati itu bukan pada saat kita datang menangis sama Tuhan. Bertobat itu pada saat kita berubah hidupnya. Memang pertobatan itu diawali kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi gak berhenti sampai di situ. Pertobatan sejati itu diukur pada saat hidup kita berubah. Kita bisa datang setiap minggu, nangis di hadirat Tuhan. Tuhan ampuni, tapi pada saat saudara pulang kembali ke rumah saudara dan saudara jatuh lagi di dalam dosa saudara, itu bukan bertobat namanya. Suam-suam kuku mati di hadapan pertobatan sejati. Saya catat baik. Suam-suam kuku tidak dapat bertahan ketika hati kita hancur dengan apa yang juga menghancurkan hati Tuhan. Yang ketiga contohnya atau cirinya, ketaatannya bersyarat. Taat itu gak ada penundaan, taat itu gak ada negosiasi. Taat itu, Tuhan aku mau tapi gini ya. Aku mau taat tapi kalau ketaatan itu gak ada syaratnya. Ketidaktaatan itu adalah pintu masuk song-song kuku dalam kehidupan kita. Semakin kita tidak taat, semakin som-som kukulah kita. Setiap ketidaktaatan memadamkan api Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saja bisa ikutin ibadah ini di Minggu Paskah. Kita bisa ditumpangi oleh hamba Tuhan. Tumpangi kaki kalau perlu. Kita terima api Roh Kudus. Kita bisa bahasa roh. Kita bisa on fire. Tapi pada saat saudara keluar dari ruangan ini dan saudara ada ketidaktaatan saudara, api yang tadinya nyala mati lagi. Makanya gak heran kalau hidup kita merasa, kok stagnasi ya? Kok gue lihat dia bisa melayani Tuhan on fire, dia bisa memuridkan orang, bisa ngomong Yesus, berapi-api. Kok gue kan biasa-biasa aja ya? Kenapa ya hidup gue ya? Ini jawabannya. Saudara merasa stuck karena saudara gak ada ketaatan. Inspirasi tanpa ketaatan adalah stagnasi secara rohani. Saudara bisa dapat inspirasi di khotbah ini. Wah, khotbahnya bagus. Wah, khotbahnya bagus. Tapi tanpa ada ketaatan membuat saudara tetap dalam keadaan yang stagnasi. Musuh gak takut puji-pujian kita di hari Minggu. Dia takut lihat ketaatan kita di hari-hari biasa kita. Saudara bisa lompat, saudara bisa jerit, saudara bisa angkat tangan, saudara bisa jungkir balik, saudara bisa salto di gereja. Dia gak takut, dia takut ketaatanmu di hari-harimu. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Dia takut lihat ketaatan kita. Orang yang som-som kuku jelas gak punya pertumbuhan rohani. Kenapa gua gak bertumbuh-tumbuh ya kerohaniannya? Cek diri kita, jangan-jangan kita masih som-som kuku. Yang ketiga, yang terakhir, kehidupan yang ketiga, disciple life. Hidup yang dimuridkan. Kenapa saya bisa pakai kata dimuridkan? Karena pada saat
saya menyusun khotbah ini, membuat khotbah ini, Roh Kudus menyingkapkan kepada saya bahwa orang Kristen yang gak mau dimuridkan, dia akan jatuh dalam kehidupan yang pada akhirnya song-song kuku. Stagnasi, stuck, flat. Segala sesuatu jadi rutinitas. Tanpa pemuridan kita gak bisa punya kehidupan kerohanian yang kuat. Artinya apa? Dimuridkan itu ada disiplin di situ. Ada nilai tambah, ada nasihat, ada bimbingan, ada koreksi. Pemuridan itu membangun kerohanian, kedisiplinan kerohanian kita. Disiplin is the enemy of lukewarmness. Kedisiplinan itu adalah musuh dari som-som kuku. Kalau saudara mau habiskan som-som kukumu hari ini, di hari Paskah, aku gak mau lagi som-som kuku. Aku mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Disiplin. Bangun kedisiplinan rohanimu. Karena kedisiplinan itu membunuh kenyamanan. Kedisiplinan itu mengkonfrontasi semua alasan. Kedisiplinan itu membangun stamina rohani kita. Bergaulah dengan orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Di sekelilingmu. Yang berani berdoa buat saudara. Berani menentang saudara yang kompromi. Yang berani ngomongin lu, jangan gitu hidup lu. Tinggalkan hidupmu yang gitu. Cara hidupmu salah. Yang berani ngomong. Som-som kuku itu tumbuh di dalam komunitas yang salah. Kalau saudara kumpul dengan mereka yang som-som kuku, maka semakin som-som kuku lah saudara. Som-som kuku itu tumbuh di dalam isolasi. Makin saudara mengisolasi dirimu, semakin saudara mudah untuk menjadi som-som kuku. Cari orang yang berani hatok sama saudara. Yang bisa kasih ngomong hard truth sama saudara. Gak enak sih, tapi saya butuh ini. Thank you ya, sudah ngomong buat saya. Yang kasih hard talk, yang berani kasih hard truth sama kita. Karena mereka mengasihi kita semua. Katakan amin. Kesimpulannya, you learn something. Di Paskah ini, saya berdoa GKS Balikpapan. Jangan jadi orang Kristen yang masih suka hidup di dalam dosa. Jangan jadi orang Kristen yang som-som kuku, yang panas enggak, dingin enggak. Enggak ada gairahnya. Roma 8:11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Roh yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Efesus 1 ayat 19 dan 20 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan kita di antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Di dalam NLT yang dikatakan, and also pray that you will understand that incredible greatness of God's power for us who believe Him. It is the same mighty power. Artinya kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun lalu. Itu kuasa yang sama yang ada di dalam hidup kita. Yang membangkitkan kehidupan saudara dan saya. Karena Yesus bangkit, kita pun juga bangkit. Kenapa? Karena kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun lalu adalah kuasa yang sama yang tinggal dalam hidup kita. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun lalu. Rohnya sama. Sama plek-plek itu yang tinggal dalam hidup kita. Jadi kalau Yesus dibangkitkan 2000 tahun lalu oleh kuasa dan roh yang sama, hidup saudara dan saya juga dibangkitkan dengan kuasa dan roh yang sama. Jadi berhentilah untuk hidup di dalam dosa. Kompromi. Berhentilah untuk hidup yang som-som kuku. Jadilah orang Kristen yang on fire buat Tuhan. Yang berapi-api. Mau dimuridkan. Mengizinkan hidup kita itu dimuridkan. Berada dalam komunitas yang sehat. Yang mendewasa kita. Yang menjaga. Yang menjadi pagar. Setiap kita. Yang bisa bicara the truth, the hard truth buat hidup kita.
supaya hidup kita menjadi hidup yang dibangkitkan oleh Tuhan dan memuliakan Tuhan. Katakan amin.